Kalau melihat dari spesifikasi kayak gini juga pun sebetulnya ini cocok juga buat teman-teman yang sering kali nanya rekomendasi raket buat pemain yang nggak punya power terlalu besar tapi pingin smash-smash kenceng. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, saya dapat kiriman lagi dari Jawa Tengah guys. Ini dikirim dari kota Semarang. Dan yang ngirim adalah salah satu toko olahraga yang menyediakan peralatan bulu tangkis di Indonesia. Dan toko ini adalah Genta Sport dari Semarang. Dan buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan bulu tangkis di Genta Sport, link tokonya udah saya cantumin di kolom deskripsi ya. Banyak promonya loh guys. Dan jika dilihat dari boxnya guys, packingannya sih ada kelihatan ini ada tas Mizuno-nya guys. Nah teman-teman bisa lihat ada logo Mizuno dan packingannya pakai kayu, jadi super aman. Tanpa berlama-lama, yuk kita unboxing raket ini guys. Sebetulnya ini ada plastik covernya ya guys, tapi ini langsung saya sobek aja, jadi saya ambil tasnya aja. Dan raketnya ada di dalam box yang ada kayunya, sengaja dipisah mungkin demi keamanan ya. Dan ini dia guys, penampakan di dalam boxnya, di dalam packingan raket yang dikirim oleh Genta Sport. Ini adalah sebuah raket dari brand Mizuno. Ini ternyata sebuah raket dari brandnya Mizuno yang serisnya Carbosonic 73. Dan yang bikin saya seneng banget guys, ini framenya sama kayak raket-raket Victor, Brasword, Victor Jet Speed. Ini model raket hexagon Sword yang karakter framenya lancip. Yang saya selalu bilang kalau model-model frame kayak gini ini selalu punya kelebihan swingnya kerasa enteng dan cepat. Karena dengan lancipnya ini bikin tabrakan dengan anginnya tuh diminimalisir. Kalau analoginya tuh kayak teman-teman mukul air di kolam pakai balok sama pakai pisau guys yang lancip. Pasti tabrakan dengan airnya itu nggak kerasa berat banget ketimbang pakai yang model-model box atau model-model kayu yang datar. Inilah kelebihan raket-raket yang modelnya hexagon. Dan ini bener-bener ada teknologi hexagon frame. Dan sekarang sih kita coba bahas satu persatu dari bawahnya dulu guys. Dari end cap-nya Mizuno. Nah ini penampakan end cap-nya Mizuno Carbosonic 73. Warna biru dan logo Mizuno-nya terlihat keemasan. Dan di bawahnya logo Mizuno tertulis Japan atau negara Jepang ya guys. Bisa jadi ini diproduksi di Jepang atau memang lisensi dari Jepang. Dan kemudian kalau kita naik ke atas gripnya, ini tertulis ada grip size G5 dan kemudian ada barcode dari Carbosonic 73. Kemudian ada seperti hologram atau tempelan stiker sih, ini kayaknya stiker dengan tulisan quality control dan di tengahnya ada logo Mizuno. Dan kemudian di kunnya atau di atas gripnya ini ada tulisan Mizuno, kemudian ada ID numbernya juga, hologram Mizuno. Dan kemudian jika kita naik ke atas lagi di shaftnya, ini masih shaft yang model-model tebal, nggak terlalu kecil. Ada tulisan Carbosonic 73, Japanese HM Graphite, MZ Tagar 036. Kemudian di sini ada spesifikasi raketnya guys, yaitu berat 4U, balance point-nya all round 290 mm, kemudian maksimal tensinya di 28 lbs dan shaftnya fleksibel. Yes, ini memang enteng banget nih guys. Ini rekomendasi banget menurut saya guys. Teman-teman pemula yang belum punya power gede atau powernya, kekuatan lengannya belum terbentuk, spesifikasi raket kayak gini nih bakal mudah digunakan. Beratnya 4U, kemudian keseimbangan raketnya di balance, nggak berat kepala ataupun nggak ringan di kepala, tapi dia di tengah-tengah. Jadi ini lebih mudah digunakan. Termasuk juga mudah digunakan oleh pemain yang belum punya power besar. Dan kemudian yang paling berpengaruh adalah di tingkat kekakuan shaft raket ini. Yang tertulis di sini fleksibel atau ini raket lentur. Jadi teman-teman pemula itu bakal mudah mengendalikan. Teman-teman yang belum bisa mukul secara baik, belum punya power pukulan yang cukup untuk mukul shuttlecock yang jauh, kelenturan ini akan ngebantu kekuatan teman-teman yang nggak punya kekuatan terlalu besar bisa nepok shuttlecock
secara jauh, das gitu guys, karena enteng banget guys. Tapi sih menurut saya dengan spesifikasi 4U, kalau misalnya beratnya masih di atas 83 gram, 84 atau 85 gram, bisa jadi sih tepatnya untuk pemula yang dewasa, atau remaja juga mungkin bisa. Tapi kalau anak-anak SD kelas 1, 2, 3 pemula banget, yang kekuatannya belum terlalu kuat, bisa jadi keberatan. Yang anak-anak kecil ya bisa dikasih 6U atau 5U. Dan kalau melihat dari spesifikasi kayak gini juga pun, sebetulnya ini cocok juga buat teman-teman yang sering kali nanya rekomendasi raket buat pemain yang nggak punya power terlalu besar tapi pingin smash kenceng dan main bertahannya pun enak. Biasanya raket dengan spesifikasi kayak gini tuh enak buat bertahan, enak buat nyerang, dan nggak bikin tangan capek. Karena dengan balance point yang all round atau balance tengah-tengah, nggak berat di kepalanya guys, tangan kita ini lebih enteng untuk melakukan swing raket ini. Untuk defense otomatis sangat mudah, dan karena tingkat kelenturan raket ini fleksibel atau lentur, mudah dilenturkan, ini bikin teman-teman yang pengen smash kenceng juga bisa dibantu dengan kelenturan yang mudah. Karena beberapa kali saya pakai raket balance yang shaftnya lenturnya itu bikin swing kita itu kerasa berat di kepalanya sedikit. Nah itu yang saya rasakan ketika pakai raket lentur dan balance. Apalagi ditambah dengan model kepalanya yang hexagon atau SWOT atau lancip bagaikan pisau pedang begini guys. Ini bikin swingnya cepat. Jadi ketika kita melakukan swing raket ini, kan raket ini ada daya lenturnya yang lumayan guys karena fleksibel. Tapi karena frame kepalanya lancip ini, jadi daya baliknya itu das gitu, itu lebih cepat dan enteng. Gak kerasa beratnya, tapi daya pecutnya kuat banget, dan ini bisa jadi bakal nambah power pada pukulan teman-teman. Kemudian kita lihat lagi di bagian framenya ini tertulis dengan jelas ada hexagon frame, kemudian di sebelah kirinya ada lightweight. Dan maksud dari lightweight ini sih menurut saya memang raketnya nggak terlalu kerasa berat. Jadi ini bukan raket power banget. Menurut saya sih pengertian dari lightweight ini seperti itu ya guys. Dan kemudian di tengah-tengah ini adalah logo Mizuno. Kemudian desain bagian sininya, ini saya baru sekali nih nemu desain Mizuno yang model kayak gini. Asli saya suka banget. Dan kemudian di bagian atasnya ada logo Mizuno. Dan bagian senar atas ini agak berbeda sendiri ya guys. Ini warna kuning dan yang lainnya hitam. Ini yang bikin dia agak unik. Dan kemudian ini dipasangkan senar Heikua ISO 66 Japan. Dan kalau melihat tarikannya sih ini sekitar di 27 atau 28 lbs ya. Coba kita dengarkan hitting sound Mizuno Carbosonic 73 dengan senar Heikua ISO 66 tarikan 27 atau 28 lbs ini. Nyaring guys, seger bunyinya. Dan kalau saya ngelihat di Tokopedia sih, raket Mizuno Carbosonic 73 ini dibanderol harga kurang lebih 500 ribuan di kosongannya guys. Dan saya nggak sabar banget raket ini mau langsung saya cobain.
Jadi feel yang saya rasakan ketika pakai raket ini cukup mengejutkan, terutama untuk power yang dikeluarkan ketika melakukan smash guys. Dengan keseimbangannya yang balance dan dipadukan dengan model shaft yang kerasa lentur, output powernya kerasa mantep banget. Walaupun buat pribadi saya sih yang jadi PR-nya kudu bener-bener fokus nyariin timing dan feelingnya ketika pakai raket yang model shaft lentur kayak gini guys. Dan istimewanya sih ketika melakukan defense ya, ketika lawan-lawan kita nyerang kerasa banget enaknya. Defense kita itu bisa naik ke atas banget karena daya lentur yang mudah banget dilakukan ketika pakai raket ini itu bikin lontaran shuttlecock-nya tuh kerasa maksimal banget. Dan biasanya kan raket-raket lentur kayak gini tuh nggak survive dipakai main drive. Dan saya coba beberapa kali cukup nyaman juga sih dipakai drive. Walaupun tetap kita harus ngatur tempo ya, cepet-cepet banget juga nggak bisa. Kalau mau main speed banget sih ya tetap enak raket-raket yang agak kakuan dikit ya, mulai dari medium stiff sampai dengan stiff. Beda responsif lah, tapi tetap raket Mizuno Carbosonic 73 ini punya performa yang luar biasa enaknya. Apalagi buat temen-temen yang punya power agak gede ya, saya rasa raket ini bakal maksimal dipegang teman-teman. Terutama buat temen-temen yang suka main all round, gendong-gendongan, ataupun teman-teman yang suka main rally-rally panjang. Raket ini super recommended. Dan kalau dilihat dari penampakan, coloring, desain, serta performa ketika dipakai main, saya bisa kasih raket ini poin 9,5 guys. Dengan harga 500 ribuan, ini cukup worth it dan dipakai kerasa solid. Oke teman-teman, semoga video unboxing dan review pemakaian raket Mizuno Carbosonic 73 ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang nyari referensi raket ringan, enak buat defense, juga enak buat power. Jangan lupa terus olahraga, salam tepak bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.